Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin muhtaramat, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Khadijah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja sebagaimana yang kita sepakati bersama di hari Sabtu yang lalu, bahwa pada kesempatan sore yang berbahagia ini untuk rutinitas kita setiap hari Sabtu, yang akan kami bahas adalah kitab yang namanya Tanwirud Duja, ya. Kitab Tanwirud Duja, ya, itu nama kitabnya. Ini karangan dari Kiai Haji Mustafa Bisri, atau yang biasa dikenal dengan sebutan atau panggilan Gusmus. Kitab Tanwirud Duja ini adalah kitab yang menerangkan tentang seluk-beluk fikih yang paling dasar, ya. Kitab Tanwirud Duja ini adalah kitab yang menerangkan tentang seluk-beluk adanya fikih yang paling dasar. Jadi nggak apa-apa ya Bu, kita kembali SD lagi ya, atau ibtidaiyah lagi ya. Ini mana tahu ada yang lupa. Ya, kalau sudah hafal ya syukur. Ya. Tentang furudul wudu, ya, tentang fardunya wudu. Fardunya wudu itu ada berapa? Fardunya wudu ada berapa Bu? 6 apa 7? 6 ya. Fardunya wudu ada 6. Ya, saya hanya ngetes saja. Takutnya ada yang jawab 7. Ya. Fardunya wudu ada 6. Kenapa kita harus membahas tentang fardunya wudu atau membahas tentang wudu? Perlu diketahui bersama bahwa sholat kita itu sah atau tidak itu ditinjau daripada wudunya, ya. Kalau wudunya tidak betul, maka nanti insya Allah sholatnya tidak betul. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Nah, maka wudu ini sangat penting. Jadi kalau di dalam keterangannya, penjelasan di dalam kitab ini, sebelum wudu itu ada yang namanya sesuci. Sesuci itu membersihkan diri kita sebelum kita melaksanakan wudu. Setelah wudu baru sholat. Tapi insya Allah kalau ibu-ibunya sesucinya sudah pada hafal ya, sudah pada paham. Kita harus tahu tentang najis. Najis itu ada berapa bagian? Ada 3 bagian. Ada najis mughaladhah, ada najis mukhafafah, ada najis mutawasithah. Ya. Oh, jadi sebelum kita wudu, kita harus tahu tentang batas-batasnya najis. Najis itu disebut atau dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah najis mughaladhah, atau bisa disebut najis besar. Termasuk contohnya kalau kita
terkena anjing atau babi, ya itu namanya najis mughaladhah, najis yang besar, ya najis yang besar. Ya, kalau tidak tahu najis mughaladhah, bahasa Arabnya ya najis besar gitu aja, biar enak. Nggak usah ke Arab-Araban kali, daripada pletot-pletot bibir kita ataupun lidah kita, mendingan najis besar gitu aja. Nanti mughaladhah apa mughaladhah, jadi ya najis besar gitu saja. Contohnya kayak terkena najis anjing, kemudian babi, ya kan. Babi itu sama dengan celeng, Ibu? Sama ya. Itu najis mughaladhah. Dan kita sebelum mengambil air wudhu harus bersih daripada najis mughaladhah. Maka sebelum mengambil air wudhu harus kita sucikan dulu najis mughaladhah. Cara mensucikan najis mughaladhah adalah, ya, cara mensucikannya adalah disiram dengan air yang airnya bercampur dengan tanah atau pasir. Tapi bukan pasir yang untuk tembok bangunan, bukan ya. Pasir yang lembut. Kalau orang Jawa bilang awu. Pasir di awu sama pasir beda ya, Bu? Beda. Ya, kalau awu itu yang lembut itu, ya. Abu. Atau debu. Debu pun kadang masih besar, masih lembut lagi kalau namanya abu tadi. Karena abu itu kayak macam abu yang untuk gosok piring itu untuk nyuci piring itu. Abu gosok termasuk itu kan lembut kali dan kecil-kecil, istilahnya sangat lembut lah. Nah, itu cara mensucikan najis mughaladhah. Ya, cara mensucikannya kita siram dengan air, tapi air itu bercampurkan dengan tanah atau pasir atau debu atau abu. Ya. Menyiramkannya sebanyak berapa kali? 7 kali. Kemudian najis yang kedua adalah najis mukhafafah. Ya. Najis mukhafafah itu najis yang ringan. Cara mensucikannya ketika kita terkena najis mukhafafah, hanya cukup dibersihkan dan disiram dengan air. Ya. Hanya cukup membersihkannya, disiram dengan air. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawasiqah. Ya. Ini juga sama, kalau tidak bisa melafadzkan bahasa Arabnya, cukup artinya saja. Apa artinya? Najis yang ringan. Mughaladhah itu najis besar, mukhafafah itu najis ringan, kemudian mutawasithah itu najis sedang. Atau mughaladhah itu najis besar, mutawasithah itu najis ringan, ya, mutawasithah itu najis sedang, kemudian mukhafafah itu najis ringan. Oh, dibolak-balik aja terserah. Ya, yang penting jangan sampai salah makna atau salah arti. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kita sedikit menyinggung tentang adanya najis. Karena kalau kita mengambil air wudhu, maka kita harus koreksi dulu badan kita, ya, atau anggota badan kita harus lepas daripada najis. Kemudian masuk ke dalam fardunya wudhu, ya. Fardunya wudhu. Tadi yang saya sampaikan di depan tadi, fardunya wudhu ada berapa? Ada 6. Furudul wudhu isittatun. Adapun fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah an-niyah. Apa, Bu? Ya, kalau ini boleh aja Ibu ke Arab-Araban. Niat sama niyah juga sama. Kalau niatun itu bahasa Arab, artinya juga niat. Tapi ibu-ibu mesti tidak tahu artinya. Apa artinya niat? Ayo.
Apa artinya niat? Dan niat itu bahasa Arab kok. Iya. Hah? Ya. Rencana melakukan ya. An-niyah wa huwa qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Apa artinya niat? Yaitu menyengaja sesuatu dan dibarengi dengan perbuatannya. Ya, yang dinamakan niat itu menyengaja sesuatu, entah itu niat makan, ya, entah itu niat minum, entah itu niat wudhu, menyengaja sesuatu muktaronan dengan dibarengi bifi'lihi perbuatannya, dipraktekkan gitu loh. Jadi ini kadang-kadang salah kaprah kita kan. Hari ini hari Sabtu sebetulnya kami ada niat ngaji loh. Ternyata tidak ngaji, itu salah kaprah. Padahal niat itu adalah sengaja mau ngaji, tapi betul-betul ngaji gitu. Sengaja mau wudhu, tapi juga betul-betul wudhu. Kalau belum wudhu atau belum ngaji berarti belum niat. Apa namanya kalau tidak niat? Namanya azam. Azam itu angan-angan. Ya, azam itu baru keinginan. Keinginan itu bisa juga dilakukan atau tidak. Tapi kalau niat, kalau sudah niat itu harus dikerjakan atau dilakukan. Makanya yang namanya niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu dengan dibarengi dengan perbuatannya atau niatnya tersebut dikerjakan. Nah, kalau belum dikerjakan itu namanya bukan niat. Muqtaronan qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dengan perbuatannya atau dilakukannya. Maka ketika niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhonillahi ta'ala, langsung membasuh muka, cuci tangan. Cuci tangan itu sebelum niat. Karena cuci tangan itu tidak ada dalam fardunya wudu, termasuk berkumur juga nggak ada. Ya, makanya nanti diterangkan fardunya wudu ada 6. Yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua membasuh muka. Ya, maskul wajhi, membasuh muka. Kemudian yang ketiga maskul yadaini, membasuh kedua tangan. Ya, ya, membasuh kedua tangan, nggak usah pakai Arabnya. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, kemudian yang keempat mashu ba'dur ra'si, membasuh sebagian kepala. Yang kelima maskur rijlaini, membasuh kedua kaki, dan yang keenam adalah tartibun, yaitu tartib. Telinganya mana? Telinga enggak ya? Yang kelima ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Telinga enggak ada urutan. Telinga enggak ada urutannya. Telinga enggak pakai. Berarti enggak diusap pun enggak apa-apa. Enggak diusap pun enggak apa-apa. Enggak berkumur pun enggak apa-apa. Padahal telinga banyak mana? Iya kan? Saya ulangi lagi. Tapi kok digambar telinga? Fardunya wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki, yang keenam tartib. Itu di situ yang tidak ada itu adalah cuci tangan, kemudian berkumur-kumur dan membasuh kedua telinga. Yang keenam tertib, artinya urut, berurutan, ya berurutan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nggak boleh pertama nomor 1 terus langsung loncat nomor 3 baru kembali lagi ke nomor 2 langsung nomor 4, nggak boleh. Membasuh muka dulu,
kemudian setelah itu membasuh kedua tangan, ya, tapi diloncati, membasuh kaki dulu. Habis kaki baru sebagian kepala. Nah, itu nggak boleh. Itu karena fardunya itu harus urut, tidak sah. Paham ya? Ya, paham ya Bu ya? Nah, nanti hari Sabtu yang akan datang akan kita terangkan satu persatu di antara fardunya wudhu tadi. Niat tadi sudah saya singgung bahwa muqtarunan bi fi'lihi, kalau sudah niat itu juga harus dibarengi dengan perbuatan. Kemudian nanti membasuh muka, di situ nanti ada batas-batasnya. Ada batas-batas membasuh muka. Atasnya sampai mana, bawahnya sampai mana, samping kanannya sampai mana, samping kirinya sampai mana. Itu nanti diterangkan di dalam kitab tersebut. Kami tidak mau menjelaskan dengan secara detail saat ini karena kebetulan kitabnya lupa. Nah, nanti akan kita perbarui kekurangannya tadi setelah saya membawa kitabnya di hari Sabtu yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Dan kalau ibu-ibu mau bertanya, nanti ada sesi pertanyaan agar ini mengasah ilmu kita, mengasah pikiran kita. Kalau kita hanya menerima begitu saja, kita tidak bisa mengutarakan apa yang kita tahu, apa yang kita tidak tahu, maka tidak ada perkembangan dan tidak akan meningkat ilmu kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.